Kami lanjutkan liputan 6 siang. Informasi yang berikut ini khususnya bagi anak sekolah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi menerbitkan surat edaran agar jam masuk sekolah siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA dimulai pada pukul 6.30 pagi. Ibu-ibu, jam berapa sih anak-anak biasanya bangun pagi untuk sekolah? Buat siswa sekolah di Jawa Barat sepertinya mesti siap-siap nih bangun lebih pagi. Setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melemparkan wacana masuk sekolah jam 6 pagi, kini SE alias surat edarannya telah resmi diterbitkan. Mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA, jam masuk sekolah diseragamkan pada pukul 6.30 pagi setiap hari Senin hingga Jumat. Yang membedakan adalah durasi waktu pembelajaran minimal. Mulai dari 195 menit untuk siswa PAUD hingga 9 jam pelajaran bagi siswa SMA. Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Pemerhati pendidikan menyoroti jam tidur anak-anak yang berpotensi terganggu dengan kebijakan masuk sekolah lebih pagi. Ya, kalau berkaitan dengan tadi soal tidur cukup, sebenarnya kalau anak muda pada usia remaja ya, mereka itu punya jam biologis itu yang sebenarnya berbeda dengan kita yang udah tua atau sudah dewasa seperti ini ya. Jadi ada beberapa sebenarnya riset di mana secara biologis anak-anak itu justru mereka itu harus tidur lebih, maksudnya agak lebih malam, tidak tidur awal seperti pukul 8 gitu ya. Anak-anak tuh justru remaja itu dia riset itu menunjukkan bahwa dia harus lebih agak malam. Yang kedua, bangunnya lebih siang. Meski surat edaran tak bersifat mengikat atau berkekuatan hukum, berbagai konsekuensi dari kebijakan ini tetap mesti kembali dikaji. Apa urgensinya? Bagaimana kesiapan transportasi dan fasilitas pendukung, serta efektivitasnya mendukung kualitas pembelajaran siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna di channel kesayangan kita, Rudi Cahyo TV Psikologi. Nah, ini ada beberapa kebijakan ya sebenarnya dari sejak awal mulai soal barak militer dulu, atau kebijakan tentang jam malam untuk anak-anak usia sekolah. Terus juga ada sekarang ini kebijakan yang lagi cukup viral, booming, yaitu tentang jam masuk sekolah yang lebih diperpagi atau lebih awal, yaitu menjadi jam 6. Kebijakan ini sebenarnya berawal dari yang diberlakukan di Provinsi Jawa Barat ya, oleh gubernurnya KDM. Dan terlepas dari pro dan kontra atas kebijakan tersebut, ada satu hal yang menarik di sini, yaitu tentang bagaimana membentuk perilaku, bagaimana membentuk pola pikir, membentuk mindset, bahkan mungkin barangkali saja membentuk ketangguhan dalam tanda kutip physically ya pada anak-anak. Nah, ini yang menjadi isu dari beberapa kebijakan, baik itu soal pembentukan perilaku positif maupun untuk mengurangi banyak perilaku negatif. Berbagai problem yang terjadi pada remaja, mungkin diawali dari yang terjadi di Jawa Barat sana ya, ada kebut-kebutan, ada yang nongkrong bareng sampai malam gitu. Yang kemarin di video sebelumnya sempat dulu itu ketika menyoroti barak militer itu, saya menyoroti soal kajian. Nah, kajian ini penting. Jadi sebenarnya sebuah kebijakan itu, apapun kebijakannya, apalagi ini kebijakan untuk generasi muda, untuk anak-anak yang nantinya akan menjadi wajah atau yang membawa bangsa ini, itu harus diawali dari kajian yang komprehensif. Terutama kalau dari bidang saya yang disorot ya tentunya kajian yang baik, kajian yang komprehensif, yang lengkap dari aspek psikologinya. Nah, berbicara tentang hal itu, publik itu sebenarnya pingin ya hal-hal yang dibalik itu, atau background atau pertimbangan yang membuat sebuah kebijakan itu dilakukan itu
dijelaskan gitu loh. Jadi kajian atau hasil kajiannya seperti apa. Itu justru akan membuat pro kontra itu berkurang, atau paling tidak membuat orang tua yang sebelumnya kontra itu menjadi lebih tenang mengikuti atau mendukung kebijakan ini. Nah, tapi masalahnya seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, bahwa kajian ini sampai sekarang pun masih belum dijelaskan ke publik. Nah, itu yang penting ya buat publik itu, biar sebuah kebijakan itu layak untuk diikuti atau dipercaya gitu. Tapi di luar itu semua, ketika kita berbicara tentang kebijakan yang terbaru ini, yaitu tentang sekolah yang lebih masuk pagi, yang kemudian di berbagai daerah ada pro kontra, dan bahkan yang pro atau yang banyak mendukung itu ingin diterapkan di seluruh Indonesia, itu harus juga dikaji secara benar. Karena terlepas dari apapun jenis kebijakannya, yang menjadi sorotan buat saya itu adalah ada komentar yang menarik dari pendengar Suara Surabaya ya. Ini ketika saya berangkat ke sini, saya ini lagi ngajar di Tebu Ireng ya. Makanya ini lagi break sejenak dari materi, saya merekam ini. Yang menarik itu adalah ada pernyataan bahwa tidak semua usia harus mendapatkan perlakuan yang sama. Misalnya tentang jam. Apakah semua anak harus jam 6? Apakah di semua jenjang SD, SMP, SMA itu harus jam 6? Nah, itu juga perlu dikaji. Tapi di luar itu begini, teman-teman. Coba kita perluas ya, kita tidak hanya ngomong soal tentang jenjang. Tapi ada satu kalimat atau kata-kata yang menarik dari Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Artinya zaman itu berbeda. Nah, masalahnya kadang-kadang kita itu memberlakukan apa yang kita peroleh, apa yang kita anggap benar di level atau di angkatan kita, di usia kita atau di zaman kita, itu dianggap ideal dan kita berlakukan kepada anak-anak atau cucu kita yang berbeda zaman. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Apakah bisa itu diberlakukan? Kadang-kadang kita itu ada romantisme masa lalu atau romantisme zaman yang merasa yakin bahwa anak sekarang itu nggak seperti dulu sih. Dulu saya itu dibeginikan, saya itu. Sehingga ada banyak penilaian negatif kepada anak-anak zaman sekarang, generasi sekarang, itu yang dialamatkan atau dibandingkan dengan anak zaman dulu, dan itu disandarkan pada adanya perbedaan perlakuan. Misalnya mengatakan anak sekarang lebih lemah, anak sekarang sedikit-sedikit komplain, anak sekarang kalau diperlakukan agak keras oleh gurunya kemudian mengadu dan kemudian menulis di media sosial. Tapi adanya media sosial, adanya komplain, yaitu memang generasi mereka. Generasi mereka, kalau kita memaknai itu secara negatif ya kayaknya kita akan bermusuhan antar generasi gitu ya. Sehingga kemudian kita yang punya wewenang, orang yang lebih tua ini kan punya wewenang ya, punya otoritas atas anak atau anak generasi di bawahnya. Karena mereka anak kita gitu ya. Karena merasa punya wewenang, maka jelas kita menang. Menang dalam artian kita merasa bahwa apa yang kita peroleh atau diterapkan ke kita di zaman kita dulu itu seolah-olah yang baik dan itu yang membentuk kita jadi bagus seperti sekarang gitu ya. Kita jadi tough dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita kalau mau objektif kan kita bisa saja menilai anak zaman sekarang dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya soal agility, soal gadget native, teknologi native. Mereka jauh lebih kuat, mereka jauh lebih agile. Mereka bisa mempelajari sesuatu yang bervariasi. Mereka lebih engaged dengan hobi. Nah, kalau kita mau objektif, ya memang setiap generasi itu pasti ada plus dan minus, ada sisi positif dan negatifnya, ada kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dan kita tidak bisa melihat kelemahan generasi sekarang dengan sudut kelebihan generasi kita. Ya, kita melihat mereka sisi positif dan negatifnya, kita melihat generasi kita dulu juga dari sisi positif dan negatifnya. Jadi balance, kita memperlakukan mereka secara adil. Mereka bukan objek. Nah,
itu yang tadi saya bilang, ketika kembali lagi kepada kajian, ketika kita memberlakukan kebijakan atas kemauan kita tanpa kajian, maka itu akan menjadi kebijakan yang semau-mau kita. Didasarkan apa? Didasarkan apa yang kita sangka ideal dari generasi kita, kemudian kita berlakukan atau kita paksa berlakukan kepada generasi yang berbeda. Nah, yang menjadi titik beratnya sebenarnya di situ. Jadi bukan soal ini jadi pro kontra ideal dan tidak ideal. Bahkan kalau saya dengarkan di komentar-komentar dari media yang saya dengarkan di SS atau Suara Surabaya tadi, yaitu sebagian besar banyak yang berkomentar baik yang pro maupun kontra itu, terutama yang pro ya, yang pro itu melihat dari generasi mereka untuk dijadikan acuan mengomentari atau menilai generasi sekarang. Itu jelas berbeda generasi. Tadi seperti kalimatnya Ali bin Abi Thalib, koreksi saya kalau memang salah ya, bukan Ali bin Abi Thalib yang ngomong gitu misalnya. Oke. Tapi titik yang menjadi poin pentingnya adalah kalimat itu meskipun itu diucapkan sejak zaman dulu, tapi itu ada benarnya, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, itu yang sekiranya membuat kita jadi lebih objektif, lebih adil memperlakukan generasi ini. Karena kita lebih punya otoritas atas mereka, kita orang tuanya, kita kakek neneknya yang lebih punya otoritas. Sehingga ya seolah-olah kita punya wewenang atas itu, dan semoga kita bisa menggunakan wewenang itu dengan bijaksana. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Jalan Penuh Makna, masih selalu di channel Rudi Jaya TV Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.